Pernah nggak kamu merasa tubuhmu duduk diam, tapi di dalam kepalamu seperti ada ribuan suara yang saling bertabrakan? Hati ingin tenang, tapi pikiran terus memaksa berlari. Anehnya, semakin keras seseorang mencoba mengendalikan hidupnya, justru semakin kacau energi di dalam dirinya. Seolah ada dua arus yang bergerak berlawanan dalam tubuh manusia. Satu berasal dari logika, satu lagi berasal dari kedalaman batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam banyak ajaran kuno, manusia dipercaya bukan hancur karena dunia luar, melainkan karena perang sunyi antara hati dan pikirannya sendiri. Dan di zaman sekarang, perang itu terjadi setiap hari tanpa disadari. Pikiran dipenuhi kebisingan informasi, sementara hati perlahan kehilangan suara aslinya. Video ini akan membawa kita menyelami sesuatu yang jarang dibahas secara serius. Bagaimana sinkronisasi hati dan pikiran ternyata bukan sekedar konsep spiritual, tetapi fondasi energi tubuh, ketenangan batin, bahkan cara seseorang mempengaruhi realitas hidupnya sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba tulis di komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan satu hal lagi yang lebih menarik, akhir-akhir ini apakah kalian juga merasa dunia terasa makin bising, makin cepat, tapi anehnya hati justru makin kosong? Aku penasaran, sejauh mana keresahan ini sudah menyebar sampai ke kota kalian? Karena diam-diam, banyak orang di tempat berbeda sedang mengalami hal yang sama. Tubuh mereka masih menjalani rutinitas, tapi batinnya seperti kehilangan arah pulang. Carl Jung pernah mengatakan bahwa manusia modern tidak kekurangan informasi. Mereka kekurangan koneksi dengan dirinya sendiri. Dan kalimat itu terasa semakin nyata hari ini. Kita hidup di era di mana pikiran dipaksa terus aktif tanpa henti. Notifikasi, berita, opini, perbandingan hidup orang lain, semuanya seperti menarik energi mental manusia ke ribuan arah sekaligus. Tapi tubuh manusia sebenarnya tidak dirancang untuk hidup dalam keadaan batin yang terus terpecah seperti itu. Neuroscience modern mulai menemukan sesuatu yang menarik. Ketika hati dan pikiran berada dalam konflik berkepanjangan, tubuh menghasilkan stres biologis yang nyata. Detak jantung menjadi tidak stabil, hormon kortisol meningkat, kualitas tidur menurun, bahkan sistem imun ikut melemah. Penelitian tentang mindfulness dari Harvard dan Richard Davidson menunjukkan bahwa kondisi batin seseorang dapat mempengaruhi struktur jalur saraf di otak. Artinya, ketenangan bukan sekedar perasaan abstrak. Ia meninggalkan jejak biologis di dalam tubuh manusia. Dalam tradisi Timur kuno, kondisi ini sebenarnya sudah lama dipahami jauh sebelum ilmu modern mencoba menjelaskannya. Lao Tzu menyebut bahwa manusia menderita ketika hidupnya bergerak melawan arus alami dirinya sendiri. Sementara Eckhart Tolle menjelaskan bahwa sebagian besar penderitaan manusia muncul karena pikirannya terus hidup di masa lalu atau masa depan, tetapi hampir tidak pernah benar-benar hadir di saat ini. Dan mungkin disinilah masalah terbesar manusia modern dimulai. Pikiran ingin mengendalikan segalanya, sementara hati hanya ingin didengar. Pikiran terus menghitung kemungkinan buruk, sedangkan hati diam-diam memberi sinyal yang sering diabaikan. Lama-kelamaan, tubuh menjadi seperti alat musik yang nadanya tidak sinkron. Dari luar seseorang mungkin terlihat baik-baik saja, tapi di dalam dirinya ada kelelahan energi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika biasa. Karena saat hati dan pikiran bergerak ke arah yang berbeda, manusia perlahan kehilangan pusat dirinya sendiri. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, coba dengarkan bagian ini perlahan. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya sekaligus. Karena kadang,
Sebuah kesadaran tidak masuk lewat logika, tetapi masuk diam-diam lewat ketenangan. Maka untuk beberapa menit ke depan, biarkan dirimu berhenti melawan isi kepalamu sendiri. Turunkan sedikit ritme pikiranmu, dan dengarkan video ini seperti seseorang yang sedang mendengar gema dirinya sendiri dari tempat yang sangat jauh. Ada alasan kenapa banyak orang merasa lelah, bahkan ketika tubuh mereka tidak melakukan pekerjaan berat. Karena kelelahan terbesar manusia modern bukan berasal dari otot, melainkan dari pikiran yang tidak pernah benar-benar diam. Setiap hari, kepala manusia dipenuhi simulasi masa depan, penyesalan masa lalu, ketakutan yang belum tentu terjadi, dan suara-suara asing yang perlahan mengambil ruang batinnya. Akibatnya, energi tubuh terkuras bukan karena aktivitas fisik, tetapi karena konflik mental yang berlangsung terus-menerus tanpa henti. Dan menariknya, semakin seseorang mencoba lari dari kekacauan batinnya, biasanya justru semakin dalam ia tenggelam di dalamnya. Mereka mencari distraksi tanpa sadar, scroll tanpa tujuan, menonton sesuatu sambil pikirannya tetap berisik, duduk bersama orang lain, tapi batinnya terasa sendirian. Karena itu, jika kamu masih bertahan sampai bagian ini, mungkin sebenarnya ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang mencari jawaban. Bukan jawaban dari dunia luar, tapi jawaban tentang kenapa akhir-akhir ini hidup terasa penuh, namun hati tetap kosong. Dalam ajaran mindfulness modern, Jon Kabat-Zinn menjelaskan bahwa sebagian besar manusia tidak benar-benar hidup di momen sekarang. Mereka hidup di dalam pikirannya sendiri, dan saat manusia terlalu lama terjebak di ruang mentalnya, ia mulai kehilangan kemampuan paling sederhana, yaitu merasakan hidup secara utuh. Itulah kenapa banyak orang sekarang sulit menikmati hal kecil, sulit tidur tenang, sulit merasa cukup, bahkan sulit mendengar intuisi dirinya sendiri. Karena pikiran yang terlalu bising perlahan menutupi suara hati yang sebenarnya selalu berbicara pelan. Maka di video ini, jangan hanya menonton, rasakan. Perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi pada setiap kalimat. Karena bisa jadi, ada bagian dari dirimu yang selama ini terlalu lama diabaikan, dan akhirnya mulai mengetuk pelan lewat rasa gelisah, overthinking, kelelahan emosional, atau kehampaan yang sulit dijelaskan. Dan semakin kamu menyimak dengan tenang, semakin kamu akan mulai menyadari bahwa sinkronisasi hati dan pikiran bukan sekedar teori spiritual. Ia adalah kondisi alami manusia yang perlahan hilang karena dunia terlalu sibuk membuat kita terus keluar dari diri sendiri. Bayangkan tubuh manusia seperti danau yang sangat jernih. Saat permukaannya tenang, ia bisa memantulkan langit dengan sempurna. Tapi ketika terus diguncang angin, airnya keruh, pantulannya pecah, dan kedalamannya tidak lagi terlihat. Begitulah kondisi batin manusia hari ini. Dunia luar terlalu berisik, sampai banyak orang lupa bagaimana rasanya hening di dalam dirinya sendiri. Dan mungkin malam ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama kamu benar-benar duduk dan mendengar isi batinmu tanpa mencoba melarikan diri darinya. Dan mungkin sekarang kamu mulai sadar kenapa ada hari-hari tertentu di mana tubuh terasa berat padahal masalahnya tidak terlalu besar. Karena yang sebenarnya melelahkan bukan hanya kehidupan, tetapi percakapan tanpa akhir di dalam kepala sendiri. Pikiran terus berbicara, terus menilai, terus membandingkan. Sementara hati
diam-diam hanya ingin diberi ruang untuk bernapas. Semakin lama konflik itu dibiarkan, manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk membedakan mana intuisi dan mana ketakutan yang dibentuk pikirannya sendiri. Coba perhatikan hidup manusia modern hari ini. Banyak yang terlihat sibuk, tetapi tidak benar-benar bergerak kemana-mana secara batin. Mereka bangun pagi dengan tubuh lelah, bekerja sambil memikirkan hal lain, pulang dengan kepala penuh, lalu tidur tanpa benar-benar merasa tenang. Seolah hidup berjalan terus, tapi jiwanya tertinggal jauh di belakang. Dan anehnya, kondisi seperti ini dianggap normal hanya karena dialami hampir semua orang. Padahal jika tubuh terus dipaksa hidup dalam ketidaksinkronan antara hati dan pikiran, energi manusia perlahan menjadi rapuh tanpa disadari. Dalam beberapa penelitian tentang coherence jantung dan otak, ditemukan bahwa saat emosi, napas, dan fokus pikiran berada dalam ritme yang selaras, tubuh manusia menghasilkan keadaan biologis yang jauh lebih stabil. Detak jantung menjadi lebih harmonis, gelombang otak lebih teratur, bahkan kemampuan tubuh untuk pulih dari stres meningkat. Seakan-akan tubuh sebenarnya sudah memiliki bahasa penyembuhan alami. Tetapi manusia terlalu sibuk mendengar dunia luar sampai lupa mendengar sinyal halus dari dalam dirinya sendiri. Dan di titik ini, aku ingin bertanya sesuatu dengan jujur kepada kalian yang masih menyimak sampai sekarang. Kapan terakhir kali kalian benar-benar merasa tenang tanpa harus melarikan diri ke distraksi? Tanpa musik keras, tanpa scrolling tanpa arah, tanpa memaksa diri terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Coba tulis di komentar, apakah akhir-akhir ini kalian merasa hati dan pikiran kalian sedang selaras? Atau justru terasa seperti dua arah yang saling menarik tubuh kalian ke tempat berbeda? Kadang seseorang baru sadar dirinya lelah saat akhirnya ia berani mengakuinya. Karena video ini bukan sekedar pembahasan tentang spiritualitas atau energi tubuh. Ini sebenarnya tentang sesuatu yang jauh lebih dekat dari itu, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan mungkin komentar-komentar yang muncul nanti akan membuat banyak orang sadar bahwa mereka tidak sendirian dalam kekacauan batin yang selama ini mereka sembunyikan diam-diam. Ada orang yang terlihat tertawa setiap hari, tapi pikirannya penuh kecemasan. Ada yang tampak kuat di luar, tapi setiap malam merasa kosong tanpa tahu kenapa. Dan semua itu sering berawal dari satu hal sederhana: hati dan pikiran yang terlalu lama berjalan sendiri-sendiri. Maka perlahan kita mulai masuk ke inti yang lebih dalam. Karena setelah seseorang menyadari bahwa dirinya sedang tidak sinkron, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih penting. Bagaimana sebenarnya cara menyatukan kembali hati dan pikiran di tengah dunia yang terus menarik perhatian manusia ke segala arah? Dan jawaban itu ternyata tidak sesederhana berpikir positif atau sekedar menenangkan diri sesaat. Dan mungkin sekarang kamu mulai sadar, kenapa ada hari-hari tertentu di mana tubuh terasa berat padahal masalahnya tidak terlalu besar. Karena yang sebenarnya melelahkan bukan hanya kehidupan, tetapi percakapan tanpa akhir di dalam kepala sendiri. Pikiran terus berbicara, terus menilai, terus membandingkan. Sementara hati diam-diam hanya ingin diberi ruang untuk bernapas. Semakin lama konflik itu dibiarkan, manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk membedakan mana intuisi dan mana ketakutan
yang dibentuk pikirannya sendiri. Coba perhatikan hidup manusia modern hari ini. Banyak yang terlihat sibuk, tetapi tidak benar-benar bergerak kemana-mana secara batin. Mereka bangun pagi dengan tubuh lelah, bekerja sambil memikirkan hal lain, pulang dengan kepala penuh, lalu tidur tanpa benar-benar merasa tenang. Seolah hidup berjalan terus, tapi jiwanya tertinggal jauh di belakang. Dan anehnya, kondisi seperti ini dianggap normal hanya karena dialami hampir semua orang. Padahal jika tubuh terus dipaksa hidup dalam ketidaksinkronan antara hati dan pikiran, energi manusia perlahan menjadi rapuh tanpa disadari. Dalam beberapa penelitian tentang coherence jantung dan otak, ditemukan bahwa saat emosi, napas, dan fokus pikiran berada dalam ritme yang selaras, tubuh manusia menghasilkan keadaan biologis yang jauh lebih stabil. Detak jantung menjadi lebih harmonis, gelombang otak lebih teratur, bahkan kemampuan tubuh untuk pulih dari stres meningkat. Seakan-akan tubuh sebenarnya sudah memiliki bahasa penyembuhan alami. Tetapi manusia terlalu sibuk mendengar dunia luar sampai lupa mendengar sinyal halus dari dalam dirinya sendiri. Dan di titik ini, aku ingin bertanya sesuatu dengan jujur kepada kalian yang masih menyimak sampai sekarang. Kapan terakhir kali kalian benar-benar merasa tenang tanpa harus melarikan diri ke distraksi? Tanpa musik keras, tanpa scrolling tanpa arah, tanpa memaksa diri terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Coba tulis di komentar, apakah akhir-akhir ini kalian merasa hati dan pikiran kalian sedang selaras? Atau justru terasa seperti dua arah yang saling menarik tubuh kalian ke tempat berbeda? Kadang seseorang baru sadar dirinya lelah saat akhirnya ia berani mengakuinya. Karena video ini bukan sekedar pembahasan tentang spiritualitas atau energi tubuh. Ini sebenarnya tentang sesuatu yang jauh lebih dekat dari itu, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan mungkin komentar-komentar yang muncul nanti akan membuat banyak orang sadar bahwa mereka tidak sendirian dalam kekacauan batin yang selama ini mereka sembunyikan diam-diam. Ada orang yang terlihat tertawa setiap hari, tapi pikirannya penuh kecemasan. Ada yang tampak kuat di luar, tapi setiap malam merasa kosong tanpa tahu kenapa. Dan semua itu sering berawal dari satu hal sederhana: hati dan pikiran yang terlalu lama berjalan sendiri-sendiri. Maka perlahan kita mulai masuk ke inti yang lebih dalam. Karena setelah seseorang menyadari bahwa dirinya sedang tidak sinkron, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih penting. Bagaimana sebenarnya cara menyatukan kembali hati dan pikiran di tengah dunia yang terus menarik perhatian manusia ke segala arah? Dan jawaban itu ternyata tidak sesederhana berpikir positif atau sekedar menenangkan diri sesaat. Jadi kalau kita tarik semua pembahasan ini perlahan, sebenarnya manusia tidak sedang kehilangan ketenangan karena dunia terlalu keras. Manusia kehilangan ketenangan karena terlalu lama terputus dari dirinya sendiri. Pikiran terus dipenuhi suara luar, sementara hati perlahan tenggelam di balik kebisingan yang tidak pernah berhenti. Dan tanpa sadar, banyak orang hidup seperti kapal yang mesinnya terus menyala, tapi kompasnya mati. Mereka bergerak setiap hari, namun tidak benar-benar tahu kemana batinnya sedang dibawa. Padahal tubuh manusia selalu memberi tanda. Kelelahan emosional, overthinking, kecemasan tanpa sebab jelas, sulit merasa damai meski hidup terlihat normal. Seringkali bukan musuh yang harus dibenci, itu adalah sinyal.
Seperti tubuh yang sedang berbisik pelan bahwa ada sesuatu di dalam diri yang sudah terlalu lama tidak sinkron. Dan ironisnya, semakin manusia mengabaikan sinyal itu, semakin keras hidup memaksanya untuk berhenti dan mendengar dirinya sendiri. Mungkin setelah video ini selesai, dunia di luar sana tetap sama. Notifikasi masih berbunyi, tuntutan hidup tetap berjalan. Orang-orang tetap sibuk mengejar banyak hal. Tapi setidaknya, sekarang kalian mulai sadar bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia luar. Ia lahir dari hubungan yang selaras antara hati, pikiran, dan kesadaran diri. Dan saat seseorang berhasil menjaga keselarasan itu, ada energi berbeda yang muncul dari dalam dirinya. Bukan energi yang berisik, tetapi energi yang tenang, stabil, dan sulit diguncang keadaan. Maka malam ini, sebelum kalian kembali tenggelam dalam rutinitas dan kebisingan hidup, coba duduk sebentar dalam diam. Dengarkan napas kalian sendiri. Rasakan apakah selama ini hati dan pikiran kalian benar-benar berjalan bersama, atau sebenarnya saling menarik ke arah yang berbeda. Karena bisa jadi, jawaban yang selama ini kalian cari dari luar, ternyata sudah lama menunggu di dalam diri kalian sendiri. Dan jika pembahasan ini terasa menyentuh sesuatu di dalam diri kalian, coba tuliskan di komentar, bagian mana yang paling kalian rasakan. Karena kadang seseorang mulai sembuh bukan saat menemukan jawaban sempurna, tetapi saat akhirnya sadar bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan batinnya. Jangan lupa subscribe jika kalian ingin terus menyelami pembahasan tentang energi tubuh, kesadaran, dan rahasia batin manusia yang jarang dibahas secara mendalam. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Dan semoga setelah ini, kalian tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga hidup lebih selaras.